Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 77, Kau Milikku. Qian-Qian minum anggur saat pesta kelulusan. Dia bersandar pada Mukiki dan bertanya tanpa henti, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah diterima di Universitas Sengting? Tidak, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Lalu, apakah kamu pernah berpikir tentang kemungkinan kembali ke keluargamu? Qian-Qian terus bertanya. Tidak. Apakah kau sudah berpikir untuk mengumumkan hubunganmu dengan putra mahkota? Masih belum, jawab Mukiki jujur. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak memikirkan apapun? Pasti kamu punya mimpi yang ingin kamu wujudkan. Bagi Mukiki, hal yang paling diinginkannya adalah agar keluargamu memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Dia ingin mereka menyadari betapa jahatnya Mu Tangsui. Itulah keinginan yang selama ini dia pendam dalam hatinya. Keinginan itu tidak pernah berubah. Dia tahu akan ada banyak kesulitan yang menantinya dan Seng Xiao. Namun, keadaan akan membaik setelah dia kuliah. Tentu saja, seorang mahasiswa lebih baik daripada siswa SMA. Jadi, dia tidak merencanakan kapan dia akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Saat itu belum waktunya. Kau masih belum tidur dengan putra mahkota, kan? Qian-Qian, kamu mabuk. Mukiki takut orang lain akan mendengar apa yang mereka katakan. Jadi, dia segera membujuk Qian-Qian dan memintanya untuk tidur. Duan Shaoan tiba di pesta kelulusan mereka setelah beberapa saat. Semua orang berteriak ketika mereka melihat pria tampan di depan mereka. Namun, matanya hanya tertuju pada Qian-Qian. Dia menyiratkan bahwa dia adalah beban baginya. Namun, Mukiki dapat dengan jelas melihat bahwa Qian-Qian adalah satu-satunya orang di hati Duan Shaoan. Biar aku yang mengambil alih dari sini. Duan Shaoan mengulurkan tangannya. Mukiki menganggukkan kepalanya dan mendorong Qian-Qian ke arahnya. Duan Shaoan mengangkat Qian-Qian dan pergi di depan semua orang. Namun, dia mengucapkan selamat kepada Mukiki sebelum pergi, semoga kamu lulus ujian masuk perguruan tinggi dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Mukiki mengagumi Duan Shaoan yang bisa pergi begitu saja bersama Qian-Qian di depan semua orang. Seng Xiao tidak akan pernah bisa melakukan itu di depan umum. Hampir mustahil baginya untuk membawanya pergi di depan semua orang. Kiki, apakah kamu punya pacar? Bagaimana dengan pria yang kamu tulis di buku harianmu sebelumnya? Apakah dia bersekolah di sekolah yang sama dengan kita? Aku tidak punya pacar, jawab Mukiki dengan perasaan bersalah. Kau tidak akan bersama pria itu. Tahukah kau berapa banyak orang yang mengagumimu di kelas kita? Mukiki benar-benar tidak menyadarinya karena dia telah menaruh seluruh perhatiannya pada Seng Xiao. Lupakan saja. Kenapa aku tidak bersikap baik dan melakukan sesuatu yang baik hari ini karena kita akan segera lulus? Teman sekelas itu berdiri dan berbicara kepada seluruh kelas, tenangkan dirimu dulu. Ngomong-ngomong, Kiki belum pernah punya pacar. Bagi yang sudah lama mengaguminya, kalian bisa mencoba menyatakan cinta padanya sekarang jika kalian tidak bisa menahannya lagi. Mukiki langsung tertegun. Dia pikir teman sekelasnya itu hanya bercanda dengannya. Namun, dia dihentikan oleh seorang anak laki-laki dari kelasnya ketika pesta kelulusan telah usai. Anak laki-laki itu berkata, ini untukmu. Mukiki membeku di tempat. Dia tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak. Tetapi, anak laki-laki itu memaksanya dan tidak menunggu penolakannya. Dia bahkan tidak sanggup memanggil namanya dalam kegelapan meskipun mereka sudah satu kelas selama setahun. Pak Tualin datang menjemput Mukiki larut malam. Mukiki mengeluarkan surat cinta itu. Ia berencana untuk membuangnya. Namun, Pak Tualin menertawakannya. Itu adalah ungkapan hati seseorang yang sebenarnya, tidak peduli bagaimana perasaanmu. Tidak baik jika kau merobek atau membuangnya. Bagaimana jika Seng Xiao mengetahuinya? Namun, Mukiki tidak membuangnya di depan Pak Tualin. Ia memasukkannya kembali ke dalam tasnya yang diletakkan di antara bahan-bahan revisinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Seng Xiao tidak akan mengajaknya berkencan secara rahasia malam itu. Sebaliknya, dia datang ke villa kecil dan duduk untuk makan malam bersamanya dan Su Zipei. Lin Tua memang tukang ngomong. Dia bergosip tentang surat cinta itu saat melihat Su Zipei. Nona muda Kiki sangat populer di sekolahnya. Bahkan ada seorang anak laki-laki yang menulis surat cinta untuknya. Mukiki tidak tahu seperti apa ekspresi wajah Seng Xiao saat dia duduk di ruang tamu. Dia ingin mengalihkan perhatian mereka. Bibi, aku lapar. Namun, Su Zipei tidak menghiraukan ucapannya. Ia menjawab Pak Tualin sambil tertawa, cinta yang terjadi di sekolah selalu mengasyikkan. Itu benar. Mukiki hanya bisa menundukkan kepalanya dan kembali ke kamarnya ketika dia gagal menghentikan mereka untuk membahas surat cinta itu. Aku akan mengganti pakaianku dulu. Setelah beberapa saat, Seng Xiao masuk ke kamarnya dan menekannya ke dinding. Dia menciumnya dengan dalam.
Apakah ada yang menyatakan cinta padamu? Apakah kamu tidak takut bibiku akan melihat kita? Mana surat cintanya? Aku ingin melihatnya. Aku penasaran siapa yang mengincar benda kecilku ini. Seng Xiao meraih tas Mukiki dan segera menemukan surat cinta itu. Mukiki menatapnya tetapi dia tidak berhasil merebut kembali surat cinta itu. Aku akan mengambilnya. Aku sudah menyimpan diriku untukmu. Beraninya kau pergi keluar sana dan merayu orang lain. Tidak. Mukiki segera menjelaskan. Kau milikku. Seng Xiao mendekati Mukiki. Namun, tak lama kemudian mereka mendengar Su Zipei memanggil nama mereka. Kiki, Tuan Muda Seng Xiao, turunlah untuk makan malam sekarang. Apakah Bibi tahu kamu ada di sini? Aku sudah bilang padanya kalau kamu bertanya soal matematika. Seng Xiao lalu memasukkan surat cinta itu ke sakunya dan keluar dari kamarnya terlebih dahulu. Dasar anak-anak kekanak-kanakan. Apa mereka berencana kuliah supaya bisa mengejar putri kecilku? Apa itu sebabnya dia menulis surat cinta itu? Dia sungguh cukup berani. Mukiki dengan patuh mengikuti Seng Xiao dari belakang. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum dia akhirnya bisa bersama Seng Xiao dan tinggal bersamanya di villa itu. Besok adalah hari ujianmu. Kamu harus tidur lebih awal malam ini. Su Zipei mengkhawatirkan Mukiki saat mereka makan malam. Tidakkah kamu melihatnya? Bahkan Tuan Muda Seng Xiao datang untuk menghiburmu. Kerja keraslah untuk itu, kata Seng Xiao serius sambil menatap Mukiki. Saya akan. Dia dengan tulus memberikan janjinya karena ini menyangkut masa depan mereka. Su Zipei sudah lama tidak bertemu Seng Xiao. Jadi, dia mengobrol dengannya dan membicarakan banyak hal. Namun, dia bertemu Mukiki setiap malam. Seng Xiao tidak terlihat merendahkan di hadapan Su Zipei. Namun, sebenarnya dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mukiki karena mereka tidak dapat bertemu di rumah baru mereka malam itu. Mukiki tidur nyenyak malam itu. Ia memeluk dirinya sendiri dan mencoba membayangkan bagaimana rasanya dipeluk Seng Xiao dari belakang, sehingga ia bisa tidur lebih nyenyak malam itu. Keesokan paginya, ia membawa semua alat tulis yang dibutuhkannya dan memasuki ruang ujian dengan penuh percaya diri. Namun, dia melewati Mu Tangsue di lorong sebelum ujian dimulai. Mereka berasal dari kelas yang berbeda. Jadi, ruang ujian mereka pun pasti berbeda. Mu Tangsue mengatakan sesuatu kepada Mukiki sebelum dia pergi. Kakak, semoga beruntung.